Ini kita suara gue gimana nih? Ya udah lumayan. Kita belajar machine learning ya. Baik Pak, silakan. Oke. Contoh paling sederhana machine learning. Oke, masuk ke toko online. Ya. Oke, masuk ke toko online lagi ya. Mesin Tokopedia. Goblok. Ya, dah. Ini ada Bukalapak, udah ada Tokopedia. Iya. Oke, naik ke atas ya. Kok langsung ke ginian sih? Gue mau Tokopedia yang Ini aja pencet klik ini. ketahuan gue jarang belanja di Tokopedia. Oke, sekarang kita perhatiin iklan. Iya. Ini ada iklan nih kan ya? Iya. Ini ada iklan. Ini ada iklan. Ini ada iklan ya. Tuh. Oke. Ini ada iklan. Ada iklan, ada iklan segala macam. Pertanyaannya, tiap orang iklannya sama atau beda? Beda kan Pak? Beda. Beda, Beda. bisa beda. Kenapa tiap orang iklannya bisa beda? Sesuai Interest, kebutuhan kan Pak? interest Sesuai. dari orangnya. Bagaimana dia tahu interest orang itu? Nah itu dia. Nah, itu gimana? Nggak tahu Pak. Hah? Nggak tahu. Hah? AI kan? Iya. AI itu Dari usia harus- bisa, dari ini bisa Pak. Gimana dia deteksi interestnya kita? kalau Udah gitu dia kasih iklan yang sesuai dengan interest kita kan? Oh iya. Gimana cara dia dari deteksi? browsing, Dari apa yang kita browse? browsing Ya, Terus juga. yang kita klik maksudnya. Iya. Terus apa yang komunikasi, komunikasi? Yang kita cari. Kita cari, kita cari Betul. ya maksudnya. terus kita pesan, Iya. kan kita kelihatan nih ya. Hmm. Jadi kita langsung dia profiling dong. Iya. Dia langsung klasifikasi. Lu sukanya apa? Dikasih iklan yang sesuai kan? Hmm. Kalau ngomong sama orang-orang sana, orang-orang startup bilangnya customer experience nih. Hmm. Supaya kita merasa nyaman dengan websitenya dia. Jadi dia akan mengkustomisasi websitenya sesuai sama kita. Iya. Padahal mah kita dimata-matain sama dia. Benar-benar. Dimata-matain udah gitu informasi yang dikasih dibikin sama yang kita suka kan. Betul. Itu machine learning. Hmm. Oke, beres ya. Oke. Jadi dia mata-matain, dia ngelihat apa yang kita suka, udah gitu dia bikin klasifikasi. Ini orang sukanya ini nih. Pasangin sama produk-produk atau iklan-iklan yang Sesuai. sama kita. Hmm. Personalisasi. Beres ya? Iya. Oke. Sekarang contoh yang lain. Lu gak kerasa semuanya pakai machine learning, ini mah blow on semua, goblok. Itu isinya statistik sih sebenarnya. Jadi statistik itu sebenarnya cuma ngelihat gini nih. Si Ono ngekliknya apa aja. Rata-rata dia akan ngambil produk apa. Udah Iya. ketahuan diambil lah iklan-iklan yang sama jadi duit. Jadi kita tuh dimata-matain buat jadi duit. Iya. Terus ya. Makanya gua ngelihat tadi cara lu kan lu udah ngasih RFID nih. Nah, Lu bisa nge-track kan? iya, tracking. Tracking barang ini segala macam. Sebenarnya nanti bisa kita macam-macam, kita bikin klasifikasi macam-macam sih. Hmm. Yang paling menarik buat gua sebenarnya kita tracking proses sebenarnya. Ini bakal macet di mana sih? Kan ada prosesnya kan, Iya. masukin barang, Masukin barang lagi. terus nggak tahu diapain Iya. kan. Hmm. Ini ada menit sekian menit kan, kedetek semua kan, Iya. bakal macet di mana kelihatan kan. Nah dari situ kita bisa benerin proses sebenarnya. Gitu. Biar dibikin lebih Nah simpel sekarang gitu kita ngeliat lagi yang lain ya, Sekarang. Maps, Google tahu dong Google Map tahu ya. Tahu. Oke. Kelihatan machine learningnya belum? Nggak kelihatan. Ini mah nggak kelihatan, belum kelihatan. Gua kasih lihat mesin learningnya ya. Nih mesin learning nih. Ini klasifikasi juga. Ini kelihatan kan? Hmm. Kalau jalan warna hijau artinya apa? Lancar. Kalau jalan warna merah Macet. itu namanya klasifikasi. Hmm. Gimana Google tahu jalannya macet? dari kendaraan atau apa gitu Pak? Emang tiap kendaraan lapor ke Google. Oh, dari itu Pak, dari apa namanya positioning, iya Pak. Positioning apa? GPS-nya, GPS-nya siapa? GPS-nya seseorang Pak. GPS-nya kendaraan. Kendaraan. Emang kendaraan ada GPS-nya. Enggak, bukan Pak. Dari handphone orang Pak. Jadi handphonenya orang lapor ke Google ya. Oke. Yakin? Yakin? Yakin ya. Itu namanya mata-mata kan? Betul. Oke. Sekarang lu lihat bagaimana caranya dia mata-matain ya. Lihat
your timeline nih. Langsung keluar nih. Nih Google mata-matain Ono. Ono dimata-matain Google kemana aja. Sampai kita semua dimata-matain nih dari 2009 sampai 2023 ya. Wah. Dimata-matain sama Google. Ikhlas nggak lu dimata-matain Google? Enggak dong. Iya dia mata-matain kita. Lewat handphone kita, GPS kita. Iya, dari situ dia tahu jalannya macet atau lancar ya. Baik. Oke, itu namanya klasifikasi ya. Iya. Udah kelihatan ya. Iya. Nah. Itu machine learning. Nah, sekarang gua kasih lihat lagi. Jadi yang namanya machine learning sama AI itu fungsinya cuma dua. Satu namanya klasifikasi. Satu lagi namanya dukun. Oh, Udah pernah lihat Google jadi dukun belum? belum Pak. Belum lihat dukun. Belum. Belum lihat dukun. Lu juga bisa jadi dukun sih sebenarnya. Contoh gini ya. Ya. Nanti dia dikasih RFID nih. Dan itu punya catatan dong. Tanggal sekian ada berapa baju, ada berapa spray, ada berapa korden, berapa. Kita bisa estimasi dong. Ya. Bulan depan kira-kira kayak gimana kan dari berapa bulan itu kelihatan. Betul. Bisa estimasi kan? Iya. Itu namanya dukun kalau estimasi itu. Nah, ya. Dukun kan? Sekarang kita lihat Google bisa dukun kagak nih. Tapi ini dari sini asal ikhlas aja ya. Nih gua klik satu tanggal nih ya. Berarti Bapak pernah kesini juga ya, ke Saudi Bang ya? Iya, umroh. Aduh, ketahuan tanggal sekian jam sekian, oke deh. Paham, paham. Nih tanggal berapa nih kagak tahu dah. Oktober rujuknya bukan ya? Iya pokoknya Bukan. nggak lama belum lama inilah. Nih, oke. Tanggal 27 Oktober. Tanggal berapa lagi nih? 28 Oktober gua ke Bandung, 29 Oktober. Buset ya. Ya, parah dah. Kelihatan ya? Nah, Ikhlas nggak lu dimata-matain Google? Sakit hati ya. Ya, Karena prosesnya machine learning itu mata-mata, sama kayak lu taruh RFID itu mata-mata sebenarnya. iya iya. Nah, tapi lu data lu, yang penting data lu jangan sampai hilang. Kalau hilang kita nggak bisa kita nggak bisa jadi dukun soalnya. Gitu ya. Jadi penting nih data yang kita punya, hasil analisa itu dari data di aplikasi tadi jangan sampai hilang nih urusannya. Hilang mati aja lu. Gitu ya. Dan yang udah teriak ke gue banyak soalnya. Dirjen anggaran lah, kantor staf presiden lah. Mereka semua kan butuh Privasi. bukan privacy, mereka butuh dukun kan. Nah, Dukunnya beda sama swasta lah. Dukunnya misalnya gini dukunnya. Kira-kira program apa yang cocok buat bangsa Indonesia tahun depan? Apalagi ini besok nih presiden baru kan, dia butuh program kan? Apa? Emang presidennya ngerti? Kagak ngerti, presiden mah tolol sebenarnya. Yang jadi masalah staffnya juga tolol. butuh dukun gitu kan. Jadi rata-rata mereka pakai menyan dukunnya. Hmm. Nah kalau yang ini dukunnya pakai data nih. Nah sekarang kita lihat dukun beneran dari Google ya. Belum pernah lihat kan perdukunan Google ya? Iya. Lu nggak ada bahan kayak gini ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Baru. Jangan khawatir di kampus-kampus nggak ada yang nerangin kayak gini caranya. Ini cuma orang doang yang nerangin kayak gini. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita coba lihat Tangerang ke Jakarta. Ini kita bikin perjalanan Tangerang ke Jakarta. Kalau kita klik direction, kita bisa lihat perjalanan Tangerang ke Jakarta kan. Jangan Jakarta Tangerang lah, Tangerang Jakarta yang lebih macet. Jakarta ya. Oke. Ini dia langsung ngasih arah nih, Tangerang Jakarta nih ya. Cuman ini kan live now. Ini bukan dukun kalau live now ya. Dia kan tadi dia bisa mata-matain lewat HP-nya kita. Jadi ini bukan dukun. Yeah. Ini sekarang. Saya akan ganti di part add. Oh iya. Bukan Nah, dukun juga. Oke. Saya mundurin nih jamnya ke tadi pagi, bukan dukun nih. Masih bukan dukun ya, jam 7 pagi biar kelihatan macetnya. Jam 7, jam setengah 8 lah. Lu kok jalannya lewat jalan yang ini? Kok pengen jalan lewat sini nih? Harus dipindahin, gimana cara pindahinnya? Oh, salah nih naik motor soalnya. Gue bikin naik mobil biar mampus lu. Lewat sini ya. Oke. Oke. Tadi pagi ya. Tadi pagi lewat Kebon Jeruk macet. Tolong perhatiin baik ininya macetnya ya. Iya. Ngarahnya dari ujung sini sampai sono ya. Iya. Nah ya. Ini kan hari ini jam 7.30 pagi ya.
gue pindah ke besok boleh dong. Iya. Udah kejadian belum? Belum. Yang dukun. Dukun kan? Iya. Nih pindahin ke besok jam 7.30 pagi. Macetnya sama nggak? Sama. Sama. Mundurin. Perhatiin baik-baik ininya. Iya. Sama. Ada yang berubah. Beda ya? Hmm. Coba lihat macetnya sama kagak? Beda ya? Iya. Beda ya? Iya. Kok tahu? Statistik. Iya. Coba kita lusa nih jam tanggal 2. Kita liatin lagi. Macetnya Masih lagi penuh lagi. beda lagi daerah sini. Coba lihat lu lihat di daerah Betul, sini. betul. Beda kan? Iya. Coba ini hari Kamis ya. Hmm. Kita lagi hari Jumat nih. Sama Waduh, beda. Beda. beda lagi. Hari Sabtu kita lihat dari parah. Oh, pindah dia. Pindahin sini lagi biar sama. Beda ya? Beda. Biru semua kan? Hmm. Hari Minggu biru semua. Pertanyaannya, kok dia tahu? Ini dukun nih. Gimana caranya dia tahu? Ini kan kebiasaan orang Kesana. tracking. Catatan sebelum-sebelumnya Iya, kan? betul. Catatan sebelum-sebelumnya dia estimasi kayaknya bakalan kayak gini nih. Hmm. Hari Minggu hari sebelumnya atau ini sebelum-sebelumnya kan. Iya. Jadi dia mata-mata sih sebenarnya. Bisa aja itu dia ke-record dari orang yang pakai maps, no? Iya Dari kan? titik awal dari Iya. itu ya. Emang bukan tuh, emang di-record, bukan di-record, emang di-record. Di-record sama mereka ya. Kan lu gua tadi kasih lihat, Iya. gua kemana aja, Iya. tahun berapa kan kelihatan semua. Jadi tekniknya adalah mata-mata. Jadi lu bikin aplikasi buat ini semua, datanya udah semua hilang. Bertahun-tahun tuh, tulisannya mata-mata. Gitu. Ini jadi machine learning nih. Yang saya tahu itu machine learning. Gitu, beres ya. Semua dikumpulin kita bisa Nah, jadi sekarang, dukun. Oke. sekarang gua kasih lihat yang Ono kerjain beneran. Machine learningnya beda tapi saya kasih lihat inilah. Udah pernah lihat Satu Indonesia Award belum? Satu Indonesia Award Belum. belum. Satu Indonesia Award itu buat orang muda umur 35 tahun ke bawah Hmm. yang inspiratif Hmm. di Indonesia. Terus dikasih award nih. Hmm. Ya. Nih. Jurinya nih. Ini Salim Pak ya. Mas Salim, nih Nila Nila. kesehatan ya. Hmm. Ini Salin, ini Pak Fasli. Hmm. Pak Fasli itu Wamen, Wakil Menteri, pernah Wakil Menteri Pendidikan. Ini Tri Mumpuni, ini kayak advisernya ESDM lah. Terus ada Ono nih, yang jahat. Jahat. Ini penjahat satu, ini orang gelo. Mas gue dong. Terus ada ininya Tempo lah. Terus ini ada yang bikin salah fokus lalu kalau meeting. Gitu ya. Galvok. Nah, yang seru dari sini adalah tiap tahun ada hampir 20.000 orang yang dinominasi untuk tulisan. Tulisan jurnal gitu, Bukan tulisan aja. Jadi dia kerjanya apa yang udah dikerjain, hasilnya apa, tulisan. Udah gitu, juri harus ngasih nilai nih. Si ini dapat nilai berapa, kayak soal esai lah. Tulisan kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilainya berapa, terus nilai kan. Dan ini udah 13 tahun. Jadi ada puluhan ribu kali 13 ada nilai. Seru kan? Nah, terus gue dukunin dari bentuk tulisan ya. Kalau tulisannya kayak gini nilai berapa? Kan gue udah punya setan ini yang nyata bukan saya ya. Yang nyata teman-teman Tempo nih. Kan Tempo punya pusat data sama analisis Tempo. Jadi kayak udah ada bentuk template tulisannya gitu. Nah itu begonya, nggak ada template. Nggak ada template. Jadi itu begonya Tempo, nggak pakai template. Jadi masalah besar. Karena dia nggak bikin template, udah gitu orang yang pegang data beda-beda kan, berubah-berubah kan, beda template nih. Pas mau analisa pusing kepala. Itu masalah. Beda template itu. Ya kalau beda template kan gua harus Baca dari awal ke akhir lagi. iya pokoknya harus kalau komputer kalau beda kan pusing dia. Kita harus bikin template harus bikin sama semua kan. Harus bikin sama semua. Terus gue minta sama Tempo, lu kan punya megang data nih 13 tahun, gue minta semuanya dalam satu format. Jadi gue pengen ada tulisan dan nilai. Iya. Kayak soal esai kan. Begitu kita analisa tulisan kayak gini nilainya berapa ya? Iya. Dapat nih
bikin programnya tahu berapa lama? 30 menit jadi. Oh gitu. Bikin programnya cepat. Iya. Si Tempo buat benerin datanya 6 bulan. Jadi Tempo buat benerin data 6 bulan. Jadi yang masalah besar nanti benerin data lo. Kalau kita ada form, ini kan programmer bisa ganti-ganti nih. Programmer ganti, tahu dia seenak jidat berubah database lo. Mampus kepala lo. Nyimpen datanya mampus lo. Iya. Datanya beda-beda. Udah gitu kita harus ngerubah nih kan. Ya udah. Barangkali Pak mau pakai yang kerasan dikit. Oh, boleh Pak. Ada sendok, ada garpu. Wah itu sengsara kalau Garpu pakai sekalian. sono. Oke. Ya. Terus lu harus jadiin satu. Udah gitu gua ekstrak pakai program ini, dapetin modelnya seperti apa. Udah Iya. gitu ada tulisan baru nih yang udah ada nilainya kan. Masukin ke model ini. Langsung keluar nilainya berapa. Nah itu saya ngeran program. Jadi bikin programnya cuma setengah jam, terus ngeran programnya cuma setengah jam, 15 menit aja. Pakai rumus apa Pak? Dari statistik. Ntar gua kasih lihat lah. Bukan pakai rumus. Gua hanya pakai cara orang geblek lah. Nih, terus saya bikin paper journal nih, gua kasih lihat paper journalnya lah. Biar lu pada ngelihat. Ini programmingnya di dalam paper journal ini saya masukin programmingnya. Source code-nya gua masukin. Source code-nya? Si editornya jurnalnya nggak tahu kalau itu saya masukin source code. Pakainya apa Pak bikin source? Hah? Pakainya apa Pak? Source code. Ya gua, lu langsung penasaran semua deh. Oke, orange nih. Bukan orange yang kayak gini ya. Kalau ini enak dimakan. Itu kagak enak pakai orange data mining nih. Nah, bisa di-download nih. Jadi pakai ini. Nanti di download itu dia bisa ada buat Windows, ada nih, ada Mac OS, ada Mac, ada Windows, ada Mac, ada Linux. Itu ada nih. Nah, jalan ya. Nanti bentuknya kayak gini nih. Image aja lah. Nih, programmingnya kayak gini. Programming. Ini programming. Dia bikin kayak flowchart dulu Pak ya? Bukan flowchart, ini programming kayak gini. Ini bukan flowchart, ini program. Kok gitu sih bagaimana? Ya emang programming sekarang mah tolol-tolol. Emang lu pikir programming sekarang tinggal Kayak tarik komen-komen gitu gitu ya. Kayak komen gitu Pak? enggak, dalamnya Python sih. Ah Python, ya. Dalamnya Python, Oke. cuman kita udah programmingnya setolol ini sih sekarang. Udah ya. Sekarang gua kasih lihat nih. Bisa siapapun Hah? udah bisa dengan mudah Iya buat mau ini mah. program. Makanya orang kemarin KSP kantor staf presiden, oh no ajarin kita gini-gini, saya kasih demo dong. Cuma gitu doang. Emang lu pikir gimana? Mana gampang. KS. Ono amat Pak. Dikasih mudah malah bengong. Bengong kaget dia enggak. Kok gitu doang jadinya begini? Iya. Dan ini kita bisa prediksi negara loh. Pusing dia langsung. Kemarin saya BPKP ini besok, Sabtu Jumat besok BPKP. Udah 2 kali Jumat BPKP. Sama, mereka butuh prediksi negara ke depan gimana. Jadi semuanya butuh dukun. Jadi dukun itu adalah ilmu yang dicari banget. Kesalahan fatal kita selama ini pakai menyan. Ini gue kagak pakai menyan. Nih gue kasih lihat nih ininya ya. Jadi Telkomnika 1 Indonesia Ono gitu misalnya. Bukan di Telkomnika gue masuknya. JTK. Nih, jadi JTK itu jurnal ya. Nih comparing machine learning and human judge juri manusia. Juri ya, manusia. Ini 1 Indonesia Award nih ya. Nih Nah, itu. source code nih gua kasih si goblok sih. Comparing machine learning human judge in 1 Indonesia awarding process. Penulisnya 1 orang doang sendirian. Ranggelo. Ini bisa di-download nih. Nih gua downloadin lah biar lu pada panas. Kita download. Sorry. Ya, save. Oke. Kita buka nih ya. Oke. Kita gedein nih ya. Oh, serem kan? Sebenarnya kesimpulannya cuma ini doang sih sebenarnya. Nih, cuman kalimat terakhir ini yang penting. Ini sampai sinilah. Sini. Intinya komputer sama manusia hasil nilainya nggak beda jauh.
Scratch lu. Similar gitu Pak ya. Iya, nggak beda jauh. Jadi si Bunila ngamuk-ngamuk gue tuh, Bunila Muluk, marah sama dia. Kan saya 15 menit selesai nih, selesai. Mereka seminggu nih kerja keras gitu. Lalu saya langsung gue posting nih nilai saya ya. Sialan lu kok udah saya. Ya gue pakai mesin, cepet. Jadi intinya itu. Nah, ini source code-nya dikasih di sini. Yang tadi itu. Ini source code. Ini misalkan ditiru tinggal gitu doang, jadi. Ini source code. Ini source code. Source code-nya bentuk gitu ya. Iya, emang kayak gini source code-nya. Nih mau gue praktekin. Coba. Gue praktekin ya. Nah, udah serem kan. Waduh. Lihat referensinya udah berapa? Akul 3. Udah, wah, IEEE. Wah, udah serem-serem dah, pokoknya serem banget dah. Banyak semua ya. Ya udah horor kan. Ini pakai bahasa Inggris semua kan, pakai bahasa Inggris. Padahal pakai Google Translate tuh, pakai ChatGPT itu apa bisa kita. Pokoknya teknik tolol lah sekarang mah. Translate terus dirapi sama ChatGPT, beres. Iya. Nonton? Pakai Quillbot sih gua. Pakai Quillbot, ChatGPT juga bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Iya, parah banget dia. Parah. Deh, sekarang kita coba nih ya. Kita coba. Mau pakai data lo, data gue. Data gue aja dulu lah ya. Ya boleh Pak. Yang gampang lah ya. Yang umum. Cuman ini bukan window karena saya tidak tertarik dengan window. Linux. Gua jalanin ini dulu ya. Conda Activate Orange 3. Nah, di sini lu pusing kepala lu. Masih pusing lu. Ini apa yang dikerjain? Ini jalanin Anaconda supaya Pythonnya jalan. Iya. Hampir sama kayak Python Pak ya, di gini Pak. Iya, ini Python soalnya. Ah Python, oke. Sekarang kita jalanin Orange-nya. Ini Orange. Kita jalanin Orange. Gua kasih lihat ini juga dah. Data gue kayak gimana, data yang tadi ya. Tapi ini udah, kalau kita jalanin yang ini ribet ntar. Mana tadi? Ini Satu Indonesia Award nih. Ini ya, ini Satu Indonesia Award. Datanya kayak gini sih sebenarnya. Datanya file Excel. Ini contoh aja. Salah satu file datanya. Ini datanya kayak gini sih. Cuma tiga field Pak. Enggak banyak. Ini kan biar gue dapat namanya doang. Tapi datanya kayak gini. Jadi bentuknya tulisan. Terus di sini ada angka. Oke. Jadi objektifnya angka ini. Betul. Ini tulisan tuh, ini yang parameter yang buat ininya ya. Jadi kalau ngerti dalamnya machine learning itu memecahkan persamaan AX plus B sama dengan Y. Persamaan apa itu coba? Ayo, pelajaran SMA. Apa tuh? Ketemu sama Ono lo jadi belajar lo mampus. Nih gua kasih lihat persamaan yang dipakai ya, biar mampus lu pada. Ini kayaknya nggak ngecas ya, kurang masuk. Enggak, ini udah full. Tapi nggak full. Udah baterainya udah almarhum. Kayak nih persamaan yang dipakai gini deh. Oke, persamaan apakah itu? Mampus lu. Boras. Bukan. Bukan. Apa namanya? Ini orang pada lulus SMA kagak sih? Lupa Pak, matematika. SMK Pak. Iya, di SMK emang ada jari nih. Saya nggak tahu nih persoalan apa. Rumusnya saya nggak tahu. AX plus B sama dengan Y. Iya. Persoalan linier. Aduh. La ilaha illallah. Iya. Baru ingat. Ya. Sekarang gua kasih soal dulu lah di sini biar lu pada ngerti. Misalnya gua kasih X sama dengan X1, Y-nya 7. Oke. Iya. X2, Y-nya 8. Oke. Ini X3, Y-nya 9. Iya. Kalau X4, Y-nya berapa? Y-nya bentar ya. 10. 10. Ini data kayak gini namanya training data. Jadi kalau kita main machine learning kita harus ngasih training data. Training data adalah mata-mata. Apa ya? Jadi kita melakukan mata-mata, hasil mata-mata itu dimasukin ke machine learning. Itu namanya training data. Beres ya. Dari training data yang kita masukin, kita dapat A dan B.
Gitu ya. Ya. Pertanyaannya iya lo. Ya. A-nya berapa, B-nya berapa lo ya? Belum tahu. Dari data kan, Pak? Dari data. Ya berapa? Oke. Ini kalau mau tahu, ini pelajaran bangsa SMP kelas 3 ya. Ya. Diketahuin X sekian, Y sekian, X sekian, Y sekian. AB-nya berapa? Pelajaran SMP kelas 3 lo. Lo kagak bisa lo keterlaluan lo. Coba. 2 5. 2 plus 5, Pak. 2 per 5. A-nya 2, A2 5. A2 per 5. Iya. Coba kita masukin A2 5 ya. 2 tambah 1 tambah ini 7 bener ya. Coba lu masukin yang kedua nih. Bener kagak? 2 kali 2 berapa ya? 4 tambah 5 9. Salah lu. Nebak-nebak lu. Nebaknya salah. Salah. Ya berapa ya? Ini yang muda pada brengsek-brengsek semua. 1 6. Oke. 16. Ya, betul. 16 itu namanya model. Iya. Jadi kalau kita main machine learning ada training data. Dari training data kita dapat model nih. Udah dapat model, kita bisa melakukan klasifikasi atau kita bisa melakukan dukun. Iya. Nah, sekarang kita mau dukun nih. Teknik dukun ya. Ini teknik perdukunan. Teknik dukun cuma gini doang. Kita udah punya model. Sekarang gua mau dukun nih, mau nebak Y nih ya. Iya. Kita masukin X-nya. X-nya 20. Y-nya berapa? 26. Ini namanya dukun nih. Iya. Ngerti ya? Nah. Diulang. X-nya 30. Y-nya berapa? Hah? 36. Ini dukun ya. Betul. Oke, jadi proses machine learning ada training data, dapetin model, dukun. Udah, cuma gitu doang machine learning. Iya. Segoblok ini machine learning kalau mau tahu sih. AI, artificial intelligence, ini robot ya ini doang isinya. Basicnya itu ya. Dasarnya nih, sekarang gue kasih yang lebih ribet nih. Kita kasih ribet. Kan ini X-nya 1 biji. Gue kasih yang ribet, misalnya kita monitoring cuaca nih. Kalau kita dapat suhu 25 derajat Celcius, oke. Dapetin kelembabannya 30%. Cuaca cerah. Ya, gue kasih training data dulu nih. Iya. Misalnya suhu 26 derajat Celcius, ininya 27%, cuacanya cerah lagi nih. Terus suhunya misalnya kita dapetin 13 derajat Celcius, ininya 80% hujan. Ini persen humidity ya, tingkat kelembaban. Sekarang kita monitoring nih, dapetin suhunya 14 derajat Celcius. Ininya 90%. Kira-kira apa di sini? Hujan, Pak. Hujan. Gue kagak nanya A dan B ya. Iya. Soalnya ada B-nya bingung. Tapi lu bisa nebak kan? Iya. Karena di dalam kepala langsung tahu A dan B-nya berapa. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Ini namanya dukun ini udah. Jadi kita kasih training data, dia dukun. Jadi machine learning nggak akan bisa jalan kalau nggak ada training data. Kalau training data yang salah, bego dia. Jadi kuncinya adalah lu data yang lu punya jangan sampai hilang. Kalau di situ soalnya kunci gedenya. Itu training datanya, Pak ya. Iya. Benar. Jadi tadi waktu bikin aplikasi buat ini apa cucian tuh, laundry, datanya jangan sampai hilang. Pegang itu. Iya. Harta mahal lu ada di situ. Aplikasi lu nggak mahal. Data lu yang mahal. Nih sekarang gua kasih lagi nih. Kasih lagi nih. Kita kasih lagi ya. Kita mah lucu-lucuan aja ginian mah. Ini di kelas kayak gini cara ngajarnya juga sama. Gua kasih ini ya, misalnya ini pakai kalimat nih bentuknya nih ya. Kalimat beda lagi yang tadi. Ya, kompleks dikit lah. Ya, yang tadi lah. Misalnya SBY hebat. Misalnya ya. Itu kalimatnya di sumbu X. Dapetin ininya 1. Misalnya Jokowi, gue nggak akan menghina soalnya gue lagi direkam, jadi gue nggak. Oke. Data Bapak saya ambil, Pak. Itu jadi data training, Pak.
Jokowi keren misalnya, satu misalnya. Oke, terus misalnya ada kalimat lagi, saya sakit perut. 0, misalnya ya. Sekarang ada kalimat nih kayak gini, kereta cepat ke Bandung keren. Nah, 1, langsung tahu lu. Gitu ya? Iya. Langsung ngerti ya? Tahu, Pak. Pinter ya? Keren ya? Gampang kan machine learning? Iya. Ya, tergantung yang nerangin. Bener sih. Bener. Sebagian besar orang neranginnya nggak kayak gini caranya. Sebagian besar lu dengerin lah video-video atau ceramah orang tentang AI machine learning pasti waduh canggih banget lah. Sampai bingung, ini yang dia omongin apa sih? Iya. Kadang udah terpukau dulu. Ya, pokoknya wah komputer tuh hebat banget. Kalau gua kemarin ditanya di TVRI masih tentang AI nih. Si Yosi tahu Yosi. Project Pop. Oh ya. Yosi dia jadi ininya dia, Yosi jadi hostnya. Pono, menurut Pono, AI hebat nggak? Enggak, tolong gue bilang. Kesel ya. Ya kan gue tahu dalamnya. Iya. Gue tahu dia goblok sebenarnya. Dia pinter gara-gara kita kasih data bagus aja. Coba kita kasih data tolol, dia tolol keluarnya. Iya benar, Pak. Gitu. Tapi harus ngerti proses ini dulu. Iya. Oke, udah ngerti ya? Iya. Oke. Sekarang kita masukin program yang gilanya tadi. Ini orange nih. Ini orange ya. Oke. Kalau ini bisa di-download free. Gratis. Cuman gue udah tambahin nih. Ini, Ada plugin lagi. Yang sebelum plugin di sini kalau dinyalain pertama kali ada example, ada contoh. Jadi kalau mau belajar lihat contoh nih ya. Baik. Cuman nggak akan pakai contoh lah, skip biar cepet. Oke. Jadi di sini saya tambahin nih, ada add-ons. Gue tambahin plugin di sini ya. Plugin udah tambahin. Ini free semua, nggak pakai duit. Semua free. Belakangnya Python sih. Python udah ini ada contreng-contreng, ada network, ada geo, ada teks, ada apa segala macam masukin sini semua nih. Ada time series apa segala macam masuk ya. Deh. Sekarang kita mau teknik perdukunan. Iya. Yang tadi nggak diajarin. Dukunnya lebih gila yang ini. Bentar. Iya, gini. Di sini kemudian di sini ada data set. Dia bisa data dari baca file Excel segala macam, terus kita bisa rubah-rubah data di sini. Transfer rubah data. Terus kalau kita ke bawahin di sini ada buat visualisasi data. Jadi hasil akhirnya supaya gampang dibikin gambar ya, grafik. Ini ada model-modelnya tadi buat dapetin model ini nih. Ada linear regression, ada logistic regression, ada tree apa segala algoritmanya banyak sih sebenarnya. Tapi nggak usah ngerti dalamnya sebenarnya. Ntar main coba-coba aja juga bisa keluar sih yang lucu-lucu. Baik. Ini buat apa dukun yang ini nih. Grafiknya Pak ya? Prediction kan ini apa bola kaca nih. Bola kaca buat dukun kan. Kalau di luar negeri peramal kayak gitu. Tapi kita bisa ngetes algoritma di sini. Nah, di dalam machine learning ada beberapa teknik, ada yang namanya supervised learning, ada unsupervised learning. Kalau supervised learning itu kita kasih training data yang dikasih label. Jadi misalnya tadi 25 derajat Celcius sekian persen itu cerah, ini itu supervised namanya. Karena data trainingnya dikasih label dulu sama manusia. Kalau unsupervised kita kasih data, udah gitu suruh komputer yang bikin klasifikasi sendiri. Komputer yang ngelabelin. Probabilitas salahnya tinggi tuh sebenarnya. Jadi nanti hasil komputer harus dicek sama manusia lagi. Bener nggak labelnya? Udah. Terus yang ini buat analisa gambar. Mau ke atas. Ege lagi podcast. Ya, tapi nanti. Nah, udah gitu ada macam-macam nih ya. Oke, sekarang saya akan yang gampang dulu. Pagi paling. Oke. Gua kasih. Ini seru kemarin waktu ini ngajarin orang ini kan. Orang apa sih namanya? Ini orang yang Dirjen Anggaran. Dirjennya. Mau anak maksudnya. Terakhir lihat di kampus. Langsung gue pikir kenapa nama gue jadi sama. Nih kemarin kejadian di Dirjen Anggaran nih, tetangga lu sini. Iya. Ngelihat gue programming kayak gini dia bingung.
Bingungnya gini Pas nih. gitu ya? Bingungnya bukan apa. Kalau kita orang komputer ngerti ya, maksudnya ngerti gini. Buat supaya ini ada, ini makhluk ini ada di sebelah sini kan cuma di klik kiri, digeret kan. Digeret. Drag and drop. Mereka bingung, Pono kok bisa pindah, gimana caranya pindah? Kan dia nggak ngelihat gua nggak klik apa. Iya. Tiba-tiba ngegeser gitu Kok ya. bisa geser pindah gitu. Udah gitu, terus gue pengen lihat nih. Ini gua klik ini kan langsung ketahuan isinya apa aja ya. Kan ini klik 2 kali. Iya. Nggak tahu dia. Jadi waktu gua nerangin gua harus ngasih tahu. Jadi cara neranginnya di Dirjen Anggaran nih kemarin. Ini Bapak klik kiri. Ini digeret. Lepas. Ini klik 2 kali. Isinya Keluar. itu. Jadi Tacap. Habis ini Pak Bong. Oh iya, Udah mulai beres. Ya. udah lagi closing. Oke. Jadi kayak gini aja harus diterangin nih. Nih, sekarang kita akan melakukan lu tahu Titanic nggak, Bada? Tahu. Film. Iya, Titanic. Kalau ini data orang matinya Titanic. Ya, kalau kita klik, Udah minum Pak? dia ngambil data orang matinya Titanic. Oke. Saya tutup. Gue pengen lihat datanya dong. Di sini ada data table. Saya geret nih ya. Ini lagi programming nih, ini lagi programming. Lu pikir lagi gambar? Ada ini programming ya. Sekarang ke coding lagi ya mungkin. Hah? Nggak Codingan coding sekarang lagi. kayak gini modelnya. Agak baca WA. Betul kayak gini nih. Kayak kelas ya, framework. Apa tuh? Ya, bukan nggak tahu framework, nggak tahu apaan, nggak ngerti dah gua. Pokoknya setolol ini, udah gitu mereka kan kalau kita ngerti ya, ini kan lu tahu nih yang gua kerjain apa, tahu kan? Oh iya. Ngerti kan? Ini maksudnya connect itu. Kan maksudnya cuma gini doang kan, dan gua lepas lagi ya. Ini remove ya. Kan mouse bawa ke sini, klik kiri, geret. Gini, lepasin kan? Iya. Itu harus diterangin di Dirjen Anggaran. Pak, ini mouse gua kesiniin, klik kiri ya. Ini tarik, lepas nih ya. Nah, sekarang kita bisa lihat isi datanya nih. Belum pernah megang mouse kali, Pak. Yang jadi masalah bukan itu. Gajinya mereka kita yang bayar. Kan sakit hati. Gue bayar orang-orang tolol kan stres kepala gue. Kita nerangin lagi, Pak. Gue bayar pajak, yang dibayar orang goblok kan stres gue. Layanan galakan dia. Iya. Nih, udah. Udah. Ini datanya kayak gini nih ya. Datanya nih kalau kita lihat ke bawah, ini penumpang Titanic beneran. Ini sebagai sampel mereka gitu. Bukan sampel, ini data bener, cuman namanya dibuang. Oh. Nama dibuang udah gitu, umurnya nggak dibikin umur benernya. Hmm. Cuman adult sama child aja. Tapi ini ada 2.200 orang. Oke. Oke, kalau kita lihat ke atas, ini hidup atau mati, penumpang kelas 1, 2, 3 ya, sama kru. Iya. Terus ada umur, ada gender ya, Gender. laki perempuan. Jadi kita punya data seperti ini. Seru banget sama Pak Dan Bong nih. Sama Pak Erkono. iya. Kuliah ya. Dan ini nggak ada di Nggak ada podcast nih, yang gua ini spesial. Iya. Salah. Lanjut, Pak. Tadi Salah. kok cepet banget Bapak dan nyampe sampai Iya, kosong-kosong gitu. Justru mau nerangin kita di sini. Cari orderan. Iya. Nih orang hidup mati ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, bayangin lu jadi malaikat maut, datang ke kapal Titanic yang mau tenggelam. Parameternya ada 3 nih, Iya. penumpang kelas 1, 2, 3, kru, umur, dewasa anak, sama gender. Iya. Lu malaikat maut datang nih, lihat manusia. Dari 3 ini yang lu lihat, mana dulu yang lu lihat? Status, umur, gender. Untuk nyabut nyawa orang nih kan, nentuin dia mati atau hidup. Mana yang dilihat duluan? Datanya cuma gini doang loh, hati-hati. Data cuma gini doang. Hidup mati, ini kelas 1, kelas 2, 3, terus udah gitu umur, dewasa anak, sama laki perempuan. Data kayak gini doang. Dari data ini makanya machine learning kita bisa tahu gimana caranya si malaikat maut bikin keputusan. Umur, Pak. Umur, Iya. umur, status. Jadi ada bagian yang pro umur, ada pro status. Oh hilang dia. Ya, Mat. Di sini belum mau tanya. Nah, taruhlah dia itu, Pak. Dia dari sisi ini, Pak. Ya udah cuma tinggal dia aja enter. Nah. Parah lu. Ya udah aja. Tapi status umur ya. Ya. Oke. Jadi kalau status yang umur berarti kalau dewasa mati duluan. Iya. Kalau anak-anak hidup. Iya. Jadi supaya lu hidup lu harus anak-anak. Iya. Gitu. Kalau status ini ada 4 soal status. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru. Jadi di antara 4 mana yang akan dicabut duluan? Kemarin kita mikir
Tiga. Kelas ekonomi ya. Jadi cara berpikir status tuh gini. Lu bayarnya murah, lu mati duluan. Iya. Gue bayar mahal, Belakang. hidup dong. Iya. Itu beres ya. Ya, VIP lah gitu kan. VIP, jadi VIP hidup. Iya. Lu kagak bayar, lu ekonomi, lu mati aja. Iya. Gitu. Gitu ya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke. Sekarang kita cek algoritma dulu ya. Ini ada tes sama skor buat ngecek algoritma nih. Kalau kita mainan machine learning, isu paling gede adalah presisi. Seberapa presisi dia bisa meramal. Oke. Ini algoritma yang kita bisa pakai banyak nih. Ada logistic regression, ada tree, ada random forest, ada Resortnya. apa? Bukan ini perkiraan. Ini buat algoritmanya. Bukan, ini algoritma buat ini ya. Buat meramal. Prediksinya ya. Iya kan ada tadi kan sebenarnya kan waktu untuk nemuin A dan B-nya tadi. Kan kita harus nemuin A dan B. Oh, oke. Baik, Pak. Ada yang Ya kan? AX plus B sama dengan Y. A dan B harus dicari dong. Iya. Nah, untuk nyari A dan B-nya itu pakai Oke nih. algoritma ini. Oh, oke, paham. Itu. Maksudnya ya. Ya. Ini bisa macam-macam gua taruh sini lah. Oke, dah. Jadi ini kita masukin dalam test score. Set. Oh, gitu. Ini ngetes algoritma gini doang, sih goblok banget ya. Kalau kita lihat di sini belum ada tesnya ya, soalnya data belum kita masukin. Belum masukin. Sekarang gue masukin data nih. Data kita masukin sini ya. Iya. Ini lagi running. Kita lihat. Oke, ini presisi. Presisi kita bisa lihat logistic regression 77%, tree 81, random forest 81, naive bias 77. Jadi tree sama random forest oke. Bagus ya. Gua akan pakai tree sekarang. Tapi yang lain berarti gua bisa buang nih. Algoritma yang lain. Dari sini kita bisa dapat A dan B ya. Jadi tree bakal dipakai, ini dibuang aja. Ini lagi programming kayak gini doang. Oh, gitu doang. Iya. Iya udah, lu pada tipu aja sama Google segala macam. Ini udah ya, Iya. masukin sini. Sekarang gue dapat model ya. Gue pengen lihat model gue kayak gimana nih. Oke, tadi umur kan? Umur, ya. Status. Ya. Yang bener di antara lu dua yang mana gitu kan? Iya. Ini jadi masukan buat malaikat maut buat datang nih. Aha. Pas datang, lu lihat status atau umur. Deh. Sekarang kita lihat visualisasi. Kita ke atas. Visualisasi nih, visualisasi. Ini ada reviewer. Gue geret sini. Oke. Kita masukin sini nih, jebret. Jadi yang namanya machine learning ini gue buang aja. Cuman gini doang. 1, 2, 3, udah. Jadi ini mata-mata dapetin model, visualisasi. Iya. Udah. Terus ya, sekarang kita lihat ya hasil visualisasinya ya. Nih levelnya gue nentuin. Jadi pertama kali yang dilihat, minta maaf bukan status, bukan umur, gender. Untung tadi begini, Pak. Jadi lu berdua salah sih sebenarnya. Iya. Tidak cocok jadi advisor buat malaikat maut. Jadi yang pertama yang dilihat, tapi ini tergantung ya. Target kelasnya kita targetin mati. Jadi yang kalau mati target, yes to hidup ya. Yes to hidup ya, bukan mati. Oke. Jadi dia lihat, pertama dia lihat gender. Kalau perempuan kemungkinan besar hidup, kalau laki kemungkinan besar mati. Jadi kalau kapal tenggelam, lu laki-laki, lu mati. Lu perempuan, lu hidup. Kapal tenggelamnya itu Titanic ya, bukan kapal nelayan mana, bukan. Nelayan mah hampir nggak ada perempuannya, nggak ada perempuannya. Nah sekarang udah gitu, di perempuan yang dilihat status, di laki-laki yang dilihat umur, beda. Ini kalau kita lihat lagi, naikin level, ini kelihatan. Dia lihat status, udah gitu baru dilihat lagi umur. Nanti status yang penumpang kelas 3 bakal mati, 1, 2 dan kru bakal hidup. Kalau laki-laki dia dilihat umur, anak bakal hidup, dewasa mati. Oh gitu. Jadi perilaku laki perempuan beda di kapal tenggelam Titanic itu lain. Beres ya. Sekarang gua kasih soal lain lagi. Oh gini, Pak. Hah? Enak banget ini. Enak ya? Lucu kan? Lucu. Lu bayangin dan kesannya simple. emang simpel sebetulnya, tapi harus ngerti filosofi di balik itu. Iya. Yang susah filosofinya.
Ya kayak gue bisa bikin 5G segala macam, simple. Biasa kalau pertama Cuman biasanya orang jadi nggak simple karena nggak nguasain filosofi. dua, ketiga. Ini kita ganti soal nih ya. Iya. Ini ada car evaluation nih. Oke. Iya. Car evaluation kira-kira gini, gue liatin soalnya lah, datanya. Kita orang. Ini datanya. Biasa. Ini gue masukin nih ke sini ya. Penanasan. Ini datanya cuma kayak gini. Ini showroom mobil. Ini ada mobilnya. ACC itu nggak jadi dibeli. Kalau ACC jadi beli. Parameternya ada harga, maintenance, jumlah pintu, jumlah manusia, terus luggage, bagasi, terus safety. Cuman kayak gini doang nih, very high, 2 person, bagasi, small, medium, big, terus kayak gini ya. Ini kan ada parameter lebih banyak, tadi cuma 3 nih. Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 parameter. Sehat. Henry Pak. Oh no. Saya sempat sama komandan saya dulu Pak. Waduh. Namanya Pak Budi Orianto. Biasanya gue lupa. Polri. Oh, salah. Bapak punya mahasiswa. Oh, mahasiswa gue. Biasanya gue lupain. Yang gue inget yang cantik-cantik doang. Udah Budi tuh lupa langsung. Saya foto dulu ya untuk laporan beliau ya. Oh siap. Sama sampean. Bang fotoin Bang. Ini minuman mau. Pesan token. Jangan mabuk-mabukan lah. Waduh. Pesan minuman. Beda kelas deh. Fotoin dong. Pak, mau kopi nggak? Kopi saya biasanya nyusu saya sih. Emang bener. Bang fotoin apa Bang? Ini dari tumbuhan tadi. Dia bilang nyusu, diketawain baru gue sih. Bang, fotoin Bang. Pak Henry. Dari sana Bang. Belum berdiri atuh. Tuh, tenang aja. Saya duduk juga lah. Biar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Wan. Satu, dua. Di fotonya kurang itu ah. Oh, kurang. Ini gimana sih? Tim marketing aja lah. Makin jago tuh. Ya. Satu, dua. Mana 1, 2? Yo, apa ini? Kono, Bro. Oh sudah Oh, sini. iya. Oh sana backline. Sana Gua kelihatan backline. gemuk ya kalau di sini, Pak. Timbang ngempil banget ya. Yuk, dingin. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Ini juga mau lah. Tolong. Iya. Tolong dong. Mumpung ada. Ini padahal lagi direkam ini ya. Mana lagi rekam ini? Direkam ini nggak apa-apa sih. Ntar yang dengerin kan stres ini kok jadi foto-foto. Nah, Wafi. Ilham aja. Pakai Ilham. Yuk. ya. Kopi kenangan. Udah kita udah order. Ih. Ayo Bovi, ikut gak? Saya mikir dulu bentar. Lagi, 1, 2, 3. Sip. Oke. Oke, ini marketing nih. Ini Ini lagi. marketing. Ini Kar, tim lagi Kar. marketing banget nih. Nah, Ini parameternya ada 6 ya. hmm. Ada harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, bagasi, safety. Ya, Udah gitu beli atau enggak? ya, Pertanyaan sama kayak tadi. baik. Customer datang, yang dilihat apa? Ini tolong diingat. Ini data bukan plus 62 ya. Ini data orang bule nih. Kalau plus 62 gampang, pasti harga ya. Ya, Nah, ini bule, ini dia apa? ya, safety Pak. Safety. Nah, iya safety. Safety? Safety lah. Safety ya. Oke, mari kita lihat. Ini mah suka-suka yang buat program kan. Enggak lah. Enggak dong. Dari data ini dia ekstrak langsung. Oh, Ya, ekstrak nih. Dia ekstrak. Tapi gua nggak akan ngerubah program ini, nggak dirubah. Harusnya kan tadi tes segala macam jadi lama kan. Oke, kita langsung masuk sini ya. Jadi ini gua turunin 1. Jadi pertama bukan safety yang dilihat jumlah orang. Baru orang akan beli kalau 4 atau lebih penumpangnya. Udah gitu dilihat safety. Habis lihat safety, dia lihat harga. Habis harga, dia lihat maintenance. Oh, Gitu urutannya. Jadi dari data sales kita bisa lihat pola orang
Pembelian. beli itu gimana. Berapa kali kan Pak? Gitu. Ini namanya decision support system. Jadi gimana cara? Ini buat masukan ke pimpinan. Gimana caranya ambil keputusan? Orang ambil keputusan itu gimana sih? Dari data ini kita bisa lihat cara orang ambil keputusan gimana. Kalau tadi kan malaikat maut nih. Kalau yang ini ya pembeli. Ngerti gak sih Mas? Namanya apa? Hah? Tekniknya apa namanya? Decision maker aja gitu. Ini istilahnya decision support system. Istilahnya. Tapi intinya machine learning. Siapa? Machine learning ya? Ya dia tadi nanya. Ini biasa ya? Machine learning AI ya. Gua terakhir lah machine learning AI gila ya. Paham. Pak Ono belum makan kan? Udah. Ya, Pak. Enggak udah. Sendok garpu. Gua udah makan. Ngopi deh, ngopi. Gua beri. Susu, pesan susu coklat aja dah. Iya. Udah. Susu putih nggak? Orange, orange Pak. Orange Susu putih ada di rumah. Hebat juga nih ya. Sekarang gua kasih lihat yang bikin stres lagi Enggak ya. ada, belum. Tapi ntar buat kebuang fit. Ini bikin stres nih. Di grup barengan guys. Kita Di grup sama dia sama Om sih. Ntar buat tamu. Angel. Ntar buat Ono. di grup aja. Kita udah pernah sebenarnya, saya sih yang lihat Bapak. Sama yang di atas Di tadi ya, Hita bro, ya? Banten. Iya. Yang di atas Oh Hita. Di Hita iya. Oh Hita kemarin itu. Yang di Walah. Azana ya. Enggak tahu lah pokoknya di airport tuh dekat airport. Iya di ya. airport. Gitu. Oke. Nih. Nih kita ambil gambar nih sekarang ya. Ada 20 binatang nih ya. Iya. 20 binatang gue lihat binatang apa aja nih. Nih binatangnya kayak gini nih. Oke, pertanyaannya. Kalau kita tahu ya, kita kan bisa mengelompokkan binatang ini langsung. Ini satu keluarga nih, ini satu keluarga nih, ini kemungkinan masih satu keluarga, ini satu keluarga, ini satu keluarga gitu ya. Iya. Kan kita manusia. Iya. Bayangkan mesin, bisa nggak? Kita lihat datanya dulu nih. Datanya kayak gini nih, kalau mau ngelihat kita lihat data nih. Kita ada di atas. Ini data table. Oke, jadi nanti ini kan saya udah kenal Datanya kayak gini. Datanya kayak gini ya. Bapak managing dari- Cuman nama file, kilobyte, pixel. Atau mau Bapak aja yang Nggak ada informasi ini keluarga mana. Gitu ya. bersama saya hari ini Pak. Intinya kalau manusia cara ngelihatnya kan kakinya ada berapa sih? Gitu. Ada sayapnya kagak? Ada bulu nggak? Ada buntut nggak? Binatang. Iya kan? Jadi Bapak yang jelasin. Sekarang gua akan pakai neural network buat ekstrak fitur-fitur tadi, kakinya berapa segala macam gitu ya. Ini datanya gua minimize aja. Ekstrak fiturnya gua akan kirim ke Google. Hari ini Di sini ada ini dia. Buatan Pak Ono nih. Kan ini free. Free. Namanya Orange. Kalau data mining bisa diambil free. Nih. Softwarenya gue masukin ke Google Inception V3 nih ya. Oke. Makhluk apakah itu? Coba kita lihat. Kalau dari mesin vision itu sendiri Pak, how did it all start? Semuanya mulai dari mana sih Pak? Dengan ada mesin vision ini. Nah itu sama ini. Pak, mau jelasin? Sama yang diterangin itu, Vision Vision. Sama. Kenapa sampai ada mesin vision gitu? Kalau ini bakal Manusia gitu. ujungnya itu. Ujungnya dia. Ujungnya itu. Iya ini. Tapi ini gue masukin ke Google lebih ke dulu. robotik. Bisa, nanti kan tinggal ke robotik aja. Jadi ini contohnya ini gue masukin neural network nih. Neural network. Ini ada di Google ya. Google ada neural network. Nah ini adalah personal linear. Iya. XLB. Yang tadi itu ya, AB tadi. Nah kalau mau ngelihat hubungannya, caranya kayak gini nih. Neural network AX plus B sama dengan Y. Ini kan personal linear. Iya. Coba kita lihat hubungannya gimana nih. Nah hubungannya kayak gini nih. Nih. Boleh. Ini kan ini banyak neural-neuralnya nih. Iya sih. Kalau kita lihat kan bentuknya kayak gini nih. Atau Ini misalnya neural nih sebenarnya. Ini neural. Jadi ini X, ini A kali X dijumlahin ditambah B sama dengan Y. Ini personal linearnya kayak gini ya. Iya. Nah, cuman dia bikinnya ribet banget. Oke. Sekarang kita masukin ini. Pasti akhirnya ada. Ini akan kita kirim nih. Data dulu kan? Oke. Nah, sekarang kita akan sambungin ke Google. Kita kirim nih data gambarnya dikirim ke Google ya. Lihat. Ini kirim ke Google dibalikin lagi udah sama Google. Cepet banget ya. Sekarang kita lihat efeknya. Ini lihat yang ini. Ini datanya cuma gini doang ya. Cuman nama, size, width, height. Ini pixel. Ya.
Pas dikirim ke Google, dibalikin, hasilnya kayak gini nih. Nih kelihatan, nambah dia. Wih, banyak banget ya. Itu fiturnya tadi. Jadi dia ngitungin fitur dan dia ngekstrak 2048 fitur. Kalau kaki kan fitur 1, sayap fitur kedua, leher, paruh 3. Ini sampai 2048 fitur. Iya. Nah, sekarang kalau kita pengen kelompokin, ini logika berpikir manusia ya. Kalau kita pengen kelompokin kan, kita kelompokin yang kurus-kurus jadi 1, yang kaki yang 4 jadi 1. Dari situ kita dapat kelompok kan. Ini udah dapat nih. Nah, cuman ini kalau ini adalah teknik machine learning yang tidak dikasih label. Kalau tadi dikasih label tuh, yang sebelumnya dikasih label. Cara labelnya gini kan, status, umur, apa tadi? Status, umur, gender, terus hidup mati kan? Hidup mati itu label. Oke. Kalau ini nggak ada labelnya, dia cuma punya fiturnya doang tanpa label. Nah, kita akan mengkelompokkan tanpa label, gitu ya. Kalau tadi kan kelompoknya mati hidup, atau tadi beli atau nggak beli. Nah, sekarang kita akan kelompokin tanpa label sama sekali. Oke. Caranya adalah kita ngitung jarak antar fitur. Caranya gini doang nih. Kita masuk ke dunia yang namanya unsupervised learning. Kalau kita labelin namanya supervised learning. Masuk unsupervised learning, salah. Kita hitung jarak. Nih, sambungin nih jarak. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat kelompok. Kalau tadi kelompoknya cuma mati hidup ya. Kalau sekarang kelompoknya lebih banyak. Nih, kelompoknya nih. Oke. Cuman susah ngelihatnya karena bentuknya kata-kata ya. Kan ini kata-kata lu nggak bisa ngelihat ya. Rada susah lah. Biar gampang hidup lu, gua kasih gini. Mungkin gua jelasin Pak cara kerja dari mesin vision. Gitu ya.